Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Luar biasa karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar. Tidak terasa kita ada di bulan Maret tahun 2021. Mari terus menikmati Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya. Dan saatnya kita masuk dalam hadirat-Nya, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya, mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Yes Lord, Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari penuh dengan sukacita, seisi rumah bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan, saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Setiap saat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Bapa dan sahabat kami. Kau Allah yang baik. Terima kasih. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat di rumah bersama-sama, ajak keluargamu. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan, ku yakini pertolongan-Mu. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, nikmati waktu ini bersama Bapa. Nikmati waktu ini dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau kemenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kira nama Shandara Labun, kira nama Shandara Lamase, kira nama Shandara Namase, kira nama Shandara Lamase. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kamu menguatkan roh kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Kira nama Shandara Namase. Haleluya. Haleluya. Kau Allah penolong kami, Allah yang kami percaya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kira nama Shandara nama Sandara Namase, kira nama Shandara Namase, kiri diara Namase, kira Namase, kira nama Shandara nama Sandara Namase, kira nama Shikiri Namase, shikara nama Shandara Namase, shikara Namase, kira nama Shandara Namase. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Ora lama Shandara Namase, memenuhi setiap ruang dalam rumah kami. Ora nama nama Shandara Namase, kira nama Shandara Namase. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat di rumah, angkat tangan-Mu, sembah Dia. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kira nama Shandara Lamase, ara Lamase, ara Lamo. Kira nama Shandara Lamase, kira nama Shandara Lamase, ara dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan nama-Mu. Setiap kami
Terima kasih Bapa. Yes Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, mari cuma angkat tanganmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau bisa berdiri di rumah, angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes Lord, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang melayakkan kami, yang mengizinkan kami menyembah, terus menyembah. Terima kasih. Ora nama Shandara namas, Kira nama Shandara namas, Shikara nama Shandara namas, Haleluya. Kira nama Shandara namas, haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, kami meninggikan Engkau. Kami mengakui keberadaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kira nama Shandara nama se, Kora nama Shandara nama Sikara nama se, Kira nama Shandara nama Shandara nama se, Kora nama Shandara nama Sira nama se, Kira nama
Biar roh kami diteguhkan, dikuatkan. Kira nama shandara lama se, kora lama shera lama, kira nama shandara lama se. Hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kira nama shandara lama se. Haleluya. Kira nama shandara lama shira la 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 la. Ini waktumu Tuhan bersama dengan kami. Kami menikmati setiap waktu bersamamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan bersama kami tidak mampu melakukan apapun. Maka kami berserah kepadamu Tuhan. Kami paksakan hati kami sebagai hati seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau diajar Tuhan. Terima kasih Yesus. Nikmati setiap waktu bersama Tuhan. Haleluya. Ora nama shandara lamo, kira nama serara nama se, shikara nama sandara. Kami mau terus Tuhan berupaya menjadi seperti-Mu Yesus. Terima kasih. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang membuat kami bersemangat melalui hidup kami dalam kesesakan sekalipun. Yesus. Biar Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, setiap kita masing-masing menikmati hadirat Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya berterima kasih atas undangan dan penyampaian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini buat kita semua. Terima kasih kepada hambanya Pastor Abraham Irwan Santoso, Gembala Sidang GBI El Glo Jakarta. Dan juga kepada semua kita yang hadir dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih atas Tuhan yang telah menempatkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita pada saat hari ini. Sebelum kita membaca dan menyampaikan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita berdoa, saudara. Banyak Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Bapa, di tengah-tengah kami hari ini, kami bisa merasakan kehadirat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu, biarlah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Engkau berkati pendengaran kami, berkati apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau buka pikiran kami untuk mengenal Engkau sungguh-sungguh. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami dikuatkan, kami diberkati, kami dijaga, bahkan kami dilindungi. Dan kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami yang mendengarnya. Biarlah kami terus dibangkitkan dalam iman pengenalan kami akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita telah belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tentang bagaimana kita harus mengenal tentang Tuhan yang kita sembah. Dan dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalamnya ada kandungan kesetiaan, saudara. Nah, di dalam kesetiaan ini ternyata bahwa di dalam Alkitab pun kita bisa melihat tokoh-tokoh, bagaimana mereka setia kepada Tuhan, bagaimana mereka setia akan pengenalan mereka kepada Tuhan. Dan demikian juga kita belajar hari ini, kesetiaan kepada Tuhan itu seperti apa, rindunya Tuhan dalam kesetiaan kita kepadanya itu seperti apa, saudara. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya rindu kita baca Bilangan 14 ayat 24. Kita lihat satu tokoh ini, saudara, bagaimana Tuhan menyatakan siapa dia karena kesetiaan yang ada padanya. Bilangan 14 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah saya katakan bahwa kalau Tuhan yang menilai saudara, saya yakin dan percaya itu tidak ada nilai yang lain yang termulia selain penilaian Tuhan. Tuhan yang menyatakan siapa Kaleb, saudara. Sungguh indah dan bahagianya ketika Tuhan mengakui pribadi kita. Sungguh indah dan bahagianya Tuhan menilai pribadi saudara adalah baik adanya di matanya Dia. Saudara yang terkasih, setiap kita memang benar dan betul. Sungguh adanya kita berharga di mata Tuhan. Namun bagaimana kita menyikapi nilai tersebut di dalam kehidupan kita? Inilah yang menjadi pertanyaannya, saudara. Nah, Kaleb ini kita bisa melihat bagaimana cara pandangnya ketika dia diutus oleh Musa. Bagaimana cara melihatnya ketika dia memberikan sebuah penilaian terhadap apa yang Musa sampaikan. Apa yang engkau tangkap dari sana? Apa yang engkau lihat dari tanah Kanaan yang memang dia mau melihat pekerjaan Tuhan di sana? Saudaraku yang terkasih, terkadang kita pun juga melihat hal yang sama. Namun bagaimana iman kita melihat sesuatu, inilah yang Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Bukankah kita setiap hari menghadapi manusia semua menghadapi yang namanya masalah dan tantangan? Bahkan real kehidupan kita pun akan menghadapi hal yang sama. Namun bagaimana kita berbeda cara pandangnya
Mungkinkah kita memiliki cara pandang Kaleb, saudara? Atau mungkin berbeda? Inilah yang harus kita respect di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu setiap hari itu melihat ke dalam diri kita. Sejauh mana? Seberapa besar nilai Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita layak di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kesetiaan bukanlah hanya sekedar kata-kata saja. Kesetiaan, saudara, di sini saya mencatat bahwa kesetiaan itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini bicara tentang konsistensi, saudara. Nah, tidak menyimpang dan ke kanan dan ke kiri ini bicara tentang konsistensi dalam ketaatan kita pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Konsistensi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa setia pada Tuhan kalau saya tidak mengikuti peraturan dan aturan kehidupan yang memang Tuhan tetapkan. Inilah yang saya katakan bahwa tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun saya percaya bahwa ketika kita membangun hidup kita di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, di sanalah Tuhan mengizinkan kita mengerjakan hal-hal yang memang Tuhan tempatkan di dalam posisi dan pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus memimpin kita. Saudara yang terkasih, apa yang membuat kita bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri? Sehingga kita tidak bisa konsisten pada komitmen kita. Sehingga kita bisa keluar daripada kesetiaan yang memang kita komitmen di awal. Satu, tantangan. Kedua, masalah. Ketiga, berbeda pendapat, berbeda pengetahuan, berbeda pengenalan kita akan Tuhan. Itu bisa membuat saudara jauh daripada kesetiaan. Bisa membuat saudara menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku yang terkasih, di sini saya katakan bahwa ciri-ciri orang yang setia yang pertama, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku yang terkasih, ini dahsyat sekali. Kalau saudara memiliki sikap yang konsisten pada pengenalan saudara akan Tuhan. Haleluya. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara yang terkasih, ternyata bahwa ketika kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak konsisten pada apa bukan yang menjadi dalam diri kita, tapi kita konsisten dari apa yang memang Tuhan sudah tentukan, saya yakin kita akan terbawa dengan arus dimensi yang Tuhan kehendaki itu, saudara. Dari konsistensi saudara untuk dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, itu membawa saudara pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa saudara pada apa yang menjadi jalurnya Tuhan. Saudara yang terkasih, pernah saudara melihat seorang yang selalu menentang kebaikan Tuhan, menentang apa yang menjadi aturan Tuhan? Otomatis Tuhan tidak akan mempercayai dia. Kesetiaan nilainya tinggi kalau kita bisa melakukannya. Nah, saudaraku yang terkasih, disinilah saya katakan bahwa Tuhan menginginkan di dalam diri kita adalah kesetiaan. Nah, yang kedua, saudara, seperti apa kesetiaan ciri-cirinya? Bertahan sampai akhir, persisten, saudara. Bertahan sampai akhir. Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Saya nggak bisa katakan bahwa saya sudah setia hari ini. No. Tetapi pada hingga akhir waktunya, apakah saya masih bisa berdiri pada kebenaran itu? Itu yang namanya kesetiaan yang diharapkan Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa setia pada dua Tuhan, betul. Tapi ada satu hal yang memang saudara harus konsisten pada satu Tuhan, pada pengenalanmu yang benar. Banyak orang hari-hari ini dia konsisten pada pengenalannya yang salah akan Tuhan. Ini yang salah dan ini yang rancu, saudara.
Yang Tuhan kehendaki adalah engkau setia pada jalur dan pada pengenalanmu yang benar terhadap Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Bukan kesetiaan yang asal-asalan. Bukan kesetiaan yang memang muncul dari pemikiran manusia, terus kita komitmen pada hal itu. No. Kesetiaan persisten di sini adalah sampai akhir pada kebenaran yang betul itu tadi. Pada kebenaran yang benar-benar dan sungguh-sungguh itu tadi. Makanya puji Tuhan, minggu lalu hambanya Pastor Abraham telah menyampaikan kepada kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus benar. Dan sekarang kita membahas tentang kesetiaan kita pada kebenaran itu. Banyak orang hari-hari ini setia, yes benar. Tapi pada pengenalan mereka akan pengetahuan pribadi sendiri. Kaleb saudara, Tuhan katakan kepada dia, lain jiwa yang ada padanya. Dia lakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Spirit of excellence ada di dalam dirinya. Spirit of excellence, saudara. Dan hanya kesetiaan yang mampu membuktikan segala sesuatunya itu. Saudara tidak bisa dikatakan orang yang setia, tapi di suatu hari engkau mundur. No, bukan kesetiaan yang seperti itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan adalah kesetiaan yang memang engkau konsisten, engkau persisten sampai pada waktu kedatangannya kedua kalinya. Imanmu masih ditemukannya, berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berdampak bagi kemuliaan namanya. Saudara yang terkasih, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang melakukan ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Raja Saul tidak memusnahkan seluruh ternak seperti yang diperintahkan Allah dan memilih menyimpan yang baik dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Simon Petrus, ia tidak setia dan takut untuk mengakui Tuhan Yesus di awal, saudara. Ya, seperti Yudas juga, kesetiaan Tuhan dihargai hanya dengan 30 keping perak. Saudaraku yang terkasih, ketidaksetiaan kita ini berbicara tentang sikap kita. Ya, tindakan-tindakan saudara mempengaruhi kesetiaan saudara, konsisten saudara, persisten saudara pada kesetiaan terhadap Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita ngecek, mari kita rekonsiliasi atas diri sendiri. Seberapa jauh kesetiaan kita hari-hari ini? Apakah kesetiaan kita hanya sekedar hadir di dalam peribadatan, hadir ketika orang tahu bahwa kita Kristen, atau lebih daripada apa yang diharapkan Tuhan yang sudah kita lakukan? Saudaraku yang terkasih, ketika saudara setia pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu, aturan, peraturan, bahkan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya setiap hari kepada saudara, saya sungguh percaya saudara pun tingkat nilai daripada pengenalanmu akan Tuhan adalah yang terbaik di dalam matanya. Maka oleh karena itu saudara, saya rindu pada minggu ini, semua kita saudara, mari kita rekonsiliasi atas diri kita sendiri. Kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita, mari kita konsisten dan persisten sampai Tuhan datang akan kebenaran kita. Kesetiaan di sini bukan berbicara soal engkau hadir dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan, saudara. Tapi kesetiaan di sini adalah ketika engkau bertindak, ketika engkau menyikapi segala sesuatunya, apakah Tuhan yang dipermuliakan atau siapa di sana? Di sana kita diuji. Kesetiaan ini diuji dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kesetiaan ini diuji dengan apapun yang kita hadapi ke depan. Masihkah kita berdiri pada kebenaran? Atau sudah melenceng pada kebenaran? Atau mungkin kita mendapatkan sesuatu yang baik yang ditawarkan dunia? Masihkah kita konsisten pada pengenalan kita akan Tuhan? Kalau engkau mencintai Tuhan, berarti engkau mencintai peraturan yang Dia buat. Kalau engkau tidak mencintai Tuhan, berarti engkau menolak semua apa yang Dia perintahkan. Kesungguhan hati kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan terlihat dari perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Dan iman ini saudara tidak bisa dipisahkan tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Nilai kesetiaan tinggi adanya saudara. Dan di dalam Amsal dikatakan, orang baik banyak, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ini artinya bahwa banyak orang pun saya mungkin mau menemui, tapi belum tentu ada yang setia. Kenapa saudara? Karena dalam setia itu terlihat sosok pribadi seseorang, terlihat integritas seseorang. Haleluya. Haleluya. Nah, di dalam Alkitab, siapa saja tokoh-tokoh yang mungkin saya bisa sampaikan beberapa saja buat kita yang setianya tercatat, saudara. Rasul Paulus. Contoh satu ini saja sudah sangat memberkati kita, saudara. Sekalipun dimasuki di dalam penjara, disiksa, didera hampir mati beberapa kali, tapi ia tetap setia kepada Tuhan hingga garis akhir kehidupannya. Sehingga Paulus mengatakan apa? Aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, saudara. Haleluya. Paulus tidak menyelesaikan pertandingannya dengan curang. Dia konsisten pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini saudaraku yang terkasih, apa yang kita pikirkan tentang kesetiaan kita terhadap Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa setia kepada Tuhan? Saudaraku yang terkasih, ada janji Tuhan banyak atas semua kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita bisa melihat yang 5 talenta, yang 1 talenta, dan 2 talenta. Kita bisa melihat di sana implementasi tentang kesetiaan, saudara. Bahwa orang-orang yang setia dapat dipercayai. Orang yang setia, konsisten dan persisten dalam setiap kebenaran kehidupan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia layak, saudara. Dia layak. Seperti Kaleb tadi, saudara. Ada janji Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan menyatakan dirinya siapa. Di sana Tuhan juga menjanjikan bahwa dia masuk tanah perjanjian seperti apa yang dimilikinya. Artinya apa? Bahwa Tuhan juga memberikan award, saudara. Haleluya. Bukan award yang memang harus kita capai, tapi kalau Tuhan izinkan engkau dapatkan oleh karena engkau setia, bersyukurlah karena Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Suatu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk saya dan saudara tetap setia pada kebenaran firman Tuhan? Yang pertama adalah saudara harus benar-benar memperbaharui pengenalan kita dulu akan Tuhan. Ketika pengenalan saudara akan Tuhan itu benar, maka konsistenlah di dalam kebenaran itu. Dan yang kedua, saudara, ketika engkau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu akan menuntun saudara untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hasilnya yang kedua adalah saudara menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Biarkanlah pimpinan Roh Kudus yang menuntun saudara dalam kebenaran-kebenaranmu, dalam kebenaran-kebenaran Tuhan untuk pengenalanmu akan Dia di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah terus bersekutu dengan Roh Kudus melalui doa, melalui pujian penyembahan, akan saudara miliki yang namanya buah-buah roh ini, kesetiaan, saudara. Nah, kesetiaan yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita dan kita akan lakukan di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan yang hanya tertuju kepada Tuhan dan hanya membuahkan hasil-hasil daripada kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, demikian saja firman Tuhan bagi kita. Pertama, saudara harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan setelah engkau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, hiduplah menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kebenaran itu hidup di dalam saudara, memampukan saudara untuk tetap setia kepada kebenaran firman dan sampai kepada Tuhan datang kedua kalinya. Dan yang ketiga, supaya Roh Kudus itu bisa memimpin saudara. Terus proaktif kita adalah doa, pujian, penyembahan, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan pun mengatakan, ini anakku yang
sangat luar biasa. Dan saya rindu dia mendapatkan kehidupan yang kekal, sehingga kita bisa diberkati dalam setiap kehidupan kita. Tetap setia saudara. Tantangan masalah apapun itu, kita tetap kebenaran firman Tuhan yang utama. Maka kesetiaan itu sudah teruji, maka kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Dimanapun kita berada, orang-orang yang setia diberkati Tuhan. Orang-orang yang setia akan ada yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang setia, di mana dia mendapatkan jalan keluar dalam setiap masalah yang dia hadapi, karena di mana Tuhan menyertai kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, demikian juga bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan ini, untuk kami bisa setia di hadapan-Mu. Kami rindu, Tuhan, Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk setia pada apa yang menjadi kebenaran-Mu, untuk kami lakukan di dalam dunia ini, menjadi garam dan terang, dan Tuhan yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah selanjutnya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri setiap masing-masing jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau, kami mau dekat kepada Tuhan, kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamalah kami Bapa, pulihkan kami Tuhan, tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu,
jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataanmu, kami mau melakukan setiap perintahmu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri, tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, kerajaanmu. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubuk-lubukmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.